Alhamdulillah. Thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع سنته وهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المؤمنون، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد أمر بذلك ربكم العظيم في كتابه الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan setelah kita mohonkan selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya izinkanlah khatib mengajak diri khatib dan juga para jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa adalah satu-satunya barometer yang digunakan Allah untuk mengukur kemuliaan dan kehinaan seorang hamba di hadapannya. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah tidak ditentukan dengan pangkat dan jabatan yang disandang atau harta yang disanding oleh seseorang. Kalau itu yang menjadi ukuran atau barometer kemuliaan seseorang di hadapan Allah, maka Fir'aun, Qarun, dan orang-orang yang semisal mereka akan menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapannya. Akan tetapi sejarah membuktikan Qarun, Fir'aun, dan orang-orang yang semisal dengan mereka mengakhiri hidup mereka, menghembuskan nafas terakhir mereka dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan insan yang paling mulia, junjungan umat manusia seluruhnya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini kaum muslimin di berbagai penjuru dunia merayakan dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari perbedaan pendapat dan kontroversi tentang hukum memperingati Maulid, yang jelas mencontoh dan meneladani serta menerapkan perilaku yang dicontohkan Nabi dalam kehidupan kita adalah sangat penting. Bahkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada
dalam diri pribadi Rasulullah. Bagi kalian wahai umat Islam, suri tauladan yang sangat baik. Dalam surah Ali Imran, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka konsekuensinya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnahku. Dengan demikian meneladani dan mencontoh apa saja yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban bagi kita umat Islam semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang dibahas oleh para muballigh, banyak yang disampaikan oleh para dai, banyak yang dikupas oleh para khatib. Mulai dari akhlak beliau, mulai dari senyum dan indahnya pekerti beliau, itu memang sebuah hal yang perlu kita teladani. Namun ada satu keteladanan, satu contoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah beliau tinggalkan, tapi sering kali tidak kita perhatikan. Sunnah dan peninggalan tersebut tiada lain dan bukan adalah keteladanan Rasulullah dalam menjaga kualitas amal beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang insan yang sangat memperhatikan dan sangat menjaga kualitas amal beliau, baik itu amal duniawi ataupun amal ukhrawi, baik itu amal yang berkaitan dengan kepengurusan harta benda, pergaulan dengan manusia, maupun amal yang menjadi bekal kita sampai di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga kualitas sholat beliau. Sholat beliau adalah sholat yang khusyuk. Sementara pergaulan beliau kepada istrinya, kepada sahabatnya, bahkan kepada musuhnya juga merupakan pergaulan yang terbaik, yang seringkali tidak kita perhatikan, apalagi kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal ini adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sudah menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah, menjadi sesuatu yang lumrah dan dianggap wajar di kalangan umat manusia, bahwa produk yang diterima, produk yang diminati oleh semua orang adalah produk yang berkualitas. Kalau kita mencari HP, tentu HP yang terbaik, elektronik tentu elektronik yang kualitasnya paling baik. Maka demikian pula di hadapan Allah, amal yang Allah terima dari kita adalah amal-amal yang terbaik. Kalau salat kita tidak baik, maka diancam oleh Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, yang bagaimana alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Jadi amal yang kita lakukan bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi yang akan Allah terima adalah amal yang dijaga kualitasnya. Maka kalau kita mau jujur, hari ini umat Islam belum menjadi umat yang terbaik, belum diberikan kepercayaan kembali oleh Allah untuk memimpin peradaban dunia ini. Karena apa? Karena kita barangkali selama ini tidak pernah menjaga kualitas amal kita, baik amal ibadah ataupun amal-amal duniawi. Seringkali ketika kita sholat, yang penting menggugurkan kewajiban sholat itu. Kita tidak pernah perhatikan sholat yang bagus, sholat yang dikehendaki Allah, sholat yang dicontohkan oleh Nabi, sholat yang seperti apa. Demikian juga ketika kita bekerja, misalnya kita sebagai guru, terkadang kita mengajar apa adanya tanpa persiapan. Demikian juga ketika kita menjadi karyawan, terkadang yang penting kita masuk, penting kita belajar, tapi tidak pernah kita tunjukkan bahwa kita
adalah seorang muslim yang selalu menjaga kualitas amal-amal kita. Padahal amal yang terbaik, amal yang berkualitas adalah sunnah Rasulullah dan juga merupakan contoh yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dalam surah An-Naml ayat 88 Allah mengatakan, wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sunallahi alladzi atqana kulla syai'. Maka Rasulullah SAW juga menasihatkan kepada kita. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah cinta apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu perbuatan ayyutqinahu, dia melakukannya dengan taraf kualitas yang terbaik, mutu yang terjaga, dan juga dengan sesempurna yang dia mampu. Kalau umat Islam kembali mencontoh keteladanan ini, selalu menjaga mutu dan kualitas terbaik dari pekerjaannya, dari ibadahnya, dari pergaulannya, dari apapun yang keluar dari dirinya, insya Allah umat Islam akan kembali menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, sebagaimana yang pernah diwujudkan oleh generasi pertama dari umat Islam, yaitu generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita kembali untuk meneladani contoh dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjaga kualitas apa saja yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.